Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Januati Cutnami Sanmas. Saya mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Di sini saya akan membahas mengenai tugas politik hukum, di mana tema saya tentang demonstrasi. Jadi tema yang saya ambil tentang demonstrasi. Judul yang saya ambil tentang bagaimana demonstrasi mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum, namun ada beberapa lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, dan lain-lain. Salah satu contoh demonstrasi atau aksi unjuk rasa adalah demonstrasi buruh yang hampir digelar setiap tahun pada Hari Buruh Internasional atau May Day tanggal 1 Mei. Berbagai elemen buruh akan menggelar aksi di tempat nasional maupun daerah. Biasanya, aksi di tingkat nasional akan digelar di depan Istana Kepresidenan dan gedung MPR atau DPR atau DPD. Sementara di tingkat daerah, aksi buruh digelar di kantor pemerintah daerah setempat hingga pabrik atau perusahaan. Masing-masing buruh dalam aksinya, para buruh akan menyuarakan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan mereka, misalnya terkait upah minimum kabupaten atau kota atau UMK, atau upah minimum kabupaten provinsi atau UMP, atau kebijakan terkait buruh seperti penolakan UU Cipta Kerja dan Omnibus Law. Jadi, teori yang termaksud dalam demonstrasi aksi buruh yaitu teori identitas sosial. Teori identitas sosial adalah konsep yang dikembangkan oleh Henry Tajfel dan John Turner pada tahun 1970-an, yang menjelaskan bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka berdasarkan keanggotaan dalam kelompok sosial. Teori ini menjelaskan bahwa aksi tersebut muncul dari identifikasi kolektif buruh terhadap kepentingan bersama, seperti tuntutan upah layak dan penolakan terhadap kebijakan yang merugikan mereka, seperti UU Cipta Kerja. Demonstrasi ini juga mencerminkan dinamika sosial dan politik, di mana buruh berusaha memperjuangkan hak-hak mereka melalui mobilisasi massa yang terorganisir. Demonstrasi buruh di Indonesia seringkali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait upah dan undang-undang ketenagakerjaan. Fakta dari demonstrasi buruh yang pertama, aksi terorganisir, di mana buruh dari berbagai aliansi menggelar demonstrasi besar-besaran, menolak UU Cipta Kerja. Yang kedua, dampak transportasi. Aksi ini menyebabkan pengalihan rute dan kemacetan di berbagai lokasi. Yang ketiga, mogok nasional. Buruh merencanakan mogok nasional sebagai bentuk protes jika tuntutan tidak dipenuhi, menekankan hak konstitusional mereka untuk berdemonstrasi. Yang terakhir, respon masyarakat. Masyarakat sering terlibat dalam aksi ini, baik sebagai pendukung maupun penentang, menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Jadi, kesimpulan yang saya ambil yaitu demonstrasi memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Melalui mobilisasi massa, demonstrasi dapat mendorong perubahan kebijakan seperti revisi upah minimum atau penolakan undang-undang yang dianggap merugikan seperti UU Cipta Kerja. Namun, demonstrasi juga sering menyebabkan gangguan ketertiban umum seperti kemacetan dan kerusakan fasilitas yang dapat merugikan masyarakat luas. Reaksi pemerintah biasanya mencakup dialog dan sosialisasi kebijakan untuk meredakan ketegangan, meskipun penegakan hukum tetap dilakukan terhadap aksi anarkis.